semua, ada beberapa program pemerintah yang telah kami tetapkan secara bersama-sama dan itu akan dilaksanakan di tahun 2024. Seharusnya tadi Dinas Pendidikan yang menjelaskan, tapi karena belum hadir, saya ingin menyampaikan kisi-kisi. Ada program beasiswa bagi anak yang tidak mampu, itu di SD kuota 20.000, di SMP 20.000. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, ada yang dapat nggak, Bu? Belum. Hah? Berarti habis itu dianggap mampu, Bu. Ya. Kip apa? Kip. Yang lain ada, Bu? Ada yang pernah dapat tapi nggak dapat lagi? Hah? Ada ya? Bantuan apa, Bu? Kip ya? PIP ya? PIP. Iya. Jadi PIP ini sama dengan KIP, Bu. Sama dengan PKH, sama dengan BLT. Ini program pemerintah pusat yang mendapatkannya masyarakat Kota Medan. Memang dalam beberapa waktu ini ada banyak laporan kepada saya, sebahagian besar yang dulu aktif sekarang tidak aktif lagi. Dan itu ternyata sedang ada perubahan data. Perubahan data yang dievaluasi dan terverifikasi ternyata tidak terdaftar di DTKS. Ada yang tahu DTKS, Bu? Waduh, ini panjang saya menjelaskannya lagi. Kalau kakak tahu, orangnya nggak tahu. Ini saya menjelaskannya lagi. Jadi, ini dengar, Bu ya, ini penting. Kalau mau mendapatkan bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, ibu harus terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ini kuncinya untuk ibu mendapatkan bantuan daripada pemerintah. Kenapa sekarang harus DTKS? Karena di tahun 2020 yang lalu terjadi gejolak karena COVID, dan di evaluasi data, ternyata data yang kemarin digunakan di tahun 2020 adalah data dari tahun 2015 yang nggak di-upgrade. Maka pada waktu itu di tahun 2015 yang didata itu adalah orang terdekat daripada Kepling, Lurah pada waktu itu. Gejolaknya di tahun 2020. Lalu kemudian Kementerian Sosial mengevaluasi dan membuat data terbaru. Itu namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Maka kalau ibu yang hilang dalam bantuan pemerintah ataupun dinonaktifkan, berarti ibu dianggap tidak terdaftar di DTKS. Bagaimana cara mengetahui ibu terdaftar atau tidak? Yang pertama, datang ke kantor lurah. Nanti jumpai operator SIS-NG. Bawa fotokopi KK dan KTP. Lalu tanya, sudah terdaftar atau belum? Dan saya bisa pastikan kalau ibu tidak terdaftar di DTKS, di kemudian hari ibu tidak akan pernah mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk apapun. Paham, Bu? Jelas, Bu ya? Nah, tapi tadi saya balik. Kalau dulu bantuan pemerintah untuk pendidikan itu adalah KIP dan PIP, sekarang Kota Medan sudah ada program sendiri berdasarkan anggaran APBD Kota Medan, yaitu beasiswa bagi anak yang tidak mampu. Mendapatkan beasiswa plus baju dan tas ransel setiap tahunnya. Itu bantuan daripada pemerintah Kota Medan.
dimulai dari tahun 2021. Untuk mendapatkannya, ibu hanya perlu datangi kepala sekolah, minta kepada kepala sekolah, usulkan ke dinas pendidikan. Paham Bu? Jangan pakai calo lagi Bu ya. Nah, langsung ibu datang sama ke kepala sekolah supaya mendapatkan bantuan tersebut. Lalu kemudian di tahun 2024 kemarin kita tetapkan secara bersama-sama dengan pemerintah Kota Medan, anak yang putus sekolah itu dibiayai pemerintah Kota Medan. Tepuk tangan lah Bu. Ini kan yang bagus-bagus ini. Belum pernah terjadi di pemerintah Kota Medan anak putus sekolah itu dipikirkan Bu. Sekarang sudah dipikirkan dan dibiayai. Ada jumlah 1.350 anak yang putus sekolah itu akan disekolahkan kembali dan dibiayai oleh pemerintah Kota Medan. Satu orang dapat 1.500.000 per tahun. Hah? Ada keluarga ibu yang putus sekolah anaknya? Hah? Tinggal di mana Bu? Aduh, Deli Serdang nggak dapat lah Bu. Medan ini Bu. Nanti besok-besok itu Gunung Sitoli Pak katanya. Yang dapat hanya warga berdasarkan KTP Kota Medan. Jadi ini satu program di pendidikan yang telah kita lakukan, yang telah kita upayakan untuk kita memberikan perhatian kepada warga kita agar mendapatkan pendidikan yang baik dan pendidikan yang layak. Yang dimana tujuannya adalah untuk bagaimana Kota Medan seluruh warganya memiliki pendidikan yang baik. Itu satu masalah di pendidikan yang selesai Bu. Yang kedua masalah kesehatan. Udah tahu semua programnya kan Bu? Program BPJS gratis. Programnya UHC dan seluruh Kota Medan warganya tercover secara gratis walaupun BPJS-nya nunggak, walaupun BPJS-nya tidak ada. Sudah ada yang pernah pakai Bu? Oh, alhamdulillah nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Hah? Iya. Bermanfaat Bu? Jadi masalah utama selesai. Masalah pendidikan tadi clear Bu. Kalau ada keluarga ibu, tetangga ibu, sahabat ibu yang anaknya putus sekolah karena tidak mampu biaya, ibu tinggal lapor ke lurah atau di kecamatan supaya diusulkan ke dinas pendidikan. Ya Bu, jangan lagi pakai calo ya. Saya ingatkan, jangan lagi pakai calo, langsung ke kantor lurah atau kantor camat. Tolong didaftarkan. Masalah kesehatan tadi sudah clear, cuman ada masalah Bang. Ini baru hadir BPJS yang selalu mendampingi saya. Saat ini di rumah sakit kadangkala dalam pelayanannya ini dipersulit. Dibilang kamar tidak ada, full dan lain sebagainya. Ini laporan kepada kita. Ini tolong di wilayah BPJS koordinasikan kepada rumah sakit yang bekerja sama untuk bisa ditekan agar bisa melayani masyarakat kita. Nah, kita sudah menaikkan MOU secara bersama-sama dan saya rasa ada sanksinya. Tolong nanti dari BPJS bisa menginvestigasi, lalu kemudian kalau ada temuan tolong ditindaklanjuti. Jadi ada kendalanya memang Bu. Dalam beberapa hari ini laporan kepada saya ternyata selalu diletak di IGD terus, menunggu waktu yang sangat lama sehingga baru mendapatkan kamar. Dan ini tidak boleh terjadi. Kita sudah sepakat kemarin, kita menandatangani fakta integritas bersama pemerintah Kota Medan, legislatif, dan juga pihak BPJS dan rumah sakit. Lalu ada sanksinya. Sanksinya adalah pencabutan izin bagi